Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyazaka aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna zalimuna uluwan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu syahidan mubasyiran wa nazira da'iyan ila Allahi bi izni sirajan munira. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya rasa syukur yang dapat kita panjatkan, yaitu kalimat alhamdulillah. Pada malam yang ke-16 ini kita dapat bertatap muka kembali untuk menunaikan ibadah kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengasihi dan tak pernah pilih kasih kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang dan tak pernah pilih rasa kasih sayang kepada segenap ciptaannya, terutama manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Sudah selayaknya ia bersyukur serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tentu dengan cara meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan cara wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk menyembah kepada Aku. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di kesempatan ini pula adalah kita kirimkan salawat beriring salam tentu kepada uswah kita, kepada suri tauladan kita, siapa dia kebenaran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya di akhir zaman ini sudah seharusnya dan selayaknya terus berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak dengan selawat itu kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tak terasa perjalanan kita telah melalui perjalanan setengah perjalanan. Ibarat sebuah pertandingan, sebentar lagi kita akan masuk pada fase yang namanya fase kubur. Kita bisa melihat di masjid-masjid, di surau-surau ataupun di tempat-tempat peribadatan yang bisa kita dapatkan berapa banyak jamaah yang sudah meninggalkan masjid. Mereka berlomba-lomba untuk mempersiapkan untuk menyambut yang namanya Idul Fitri, tapi mereka lupa perjalanan kita di akhir bulan Ramadan adalah perjalanan yang paling berat untuk sampai kepada derajat takwa yang kita inginkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berceramah khotib menyampaikan kepada jamaahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka lupa
bahwasanya puncak kenikmatan seorang hamba ketika ia telah beriman dan melaksanakan perintah puasa, kelak ia akan sampai kepada derajat yang namanya la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, namun pada faktanya kita lalai dan kita lupa karena kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya puncak kenikmatan yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan ketika seorang hamba telah sampai kepada puncak kenikmatannya, yaitu la'allakum tattaqun. Kenikmatan yang pertama adalah tentu kenikmatan kita ketika kita berada di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang telah sampai kepada puncak ketakwaannya, istiqomah terhadap apa yang Allah perintahkan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan ia bermasyarakat. Bahkan janji Allah yang sangat jelas dalam ayat tersebut, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak pernah ia duga. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala ketika ia telah sampai kepada derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu anak manusia pun di dunia ini yang tidak terlepas dari permasalahan dunia. Namun ketika permasalahan itu terjadi kepada orang-orang yang beriman yang telah sampai pada derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan memudahkan, memberikan solusi dalam permasalahannya. Bahkan Allah akan mencukupkan harta rezeki dari tempat yang tidak pernah ia duga-duga. Itulah janji Allah, janji yang pertama ketika ia telah sampai kepada derajat takwa di dunia ini. Masyarakat muslimin rahmatullah, dan janji Allah yang kedua kepada hamba Allah yang telah sampai kepada derajat ta'ala dan takun, kelak ketika ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kenikmatannya, yaitu menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Kelak orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga yang begitu indah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah terhadap apa yang Allah perintahkan, sama Allah yang istiqomah. Semoga kita meninggalkan kesyukuran ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini telah menjadi pengingat kepada kita bahwasanya sebentar lagi bulan suci Ramadan akan berpisah dengan kita. Sudah layaklah kita mencapai kepada yang namanya derajat takwa dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus istiqomah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi